Tadi kita sudah membicarakan mengenai antusiasme dari para calon pemilih, terutama dilihat dari kacamata dua wakil milenial yang saat ini berada di Studio 2 CNN Indonesia. Sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya intensitas para milenial tersebut di tahun politik khususnya. Mungkin kita bisa mengambil contoh dari hasil survei dari Alfara Research yang bisa kita putarkan berikut ini. Ini hasil riset baru-baru ini ya, Mas ya? Oke. Kalau di sini Mas Lili kita lihat sebenarnya untuk milenial dalam kategori junior milenial ini persentasenya lebih sedikit ya dibanding yang senior gitu, dan juga kalau dilihat dari gender dibandingkan wanita, pria lebih tertarik untuk mendalami atau mengetahui politik, isu-isu politik terkini. Betul. Gimana Mas Lili? Jadi gini, survei ini kita lakukan di akhir tahun kemarin. Jadi memang riset ini seluruh Indonesia. Tujuannya sebetulnya banyak, tetapi salah satu tujuannya adalah mengetahui intensitas bagaimana antusiasme milenial ini tentang politik seperti apa. Memang temuan-temuan kita adalah milenial sebetulnya apolitis. Apolitis. Ini bisa dilihat dari temuan kita, ada 23% yang hanya 23% milenial yang antusias terhadap berita-berita politik. Oke. Artinya ada slot sekitar 67% yang memang tidak antusias sama sekali. Itu kemana? Antusiasnya adalah ke olahraga, ya kan? Kemudian kalau kita lihat Asian Games antusias sekali. Kemudian ke musik, kemudian ke IT atau terkait teknologi sama kuliner. Oke, tapi kalau untuk Pilpres 2019 gimana antusiasme mereka? Jadi kalau kita lihat sebetulnya angka partisipasi kalau kita tanyakan kepada responden itu apakah Anda akan memilih di TPS gitu. Sebetulnya kalau kita lihat trennya itu milenial itu menurun dibandingkan generasi sebelumnya. Gitu. Kalau kita bilang baby boomer, kemudian Gen X, milenial. Milenial itu kan mereka yang berusia 18 sampai 37 atau 36. Oke, kita masih masuk milenial sih Mas ya? Iya. Jadi kalau di survei kita bagi dua. Late milenial sama early milenial. Late itu yang usia muda. Ya, kurang dari 27. Kemudian yang early itu yang awal-awal kayak saya nih. Saya ini 34, 35. Artinya sudah masuk early milenial. Tapi antusiasmenya ini lebih baik dibanding yang awal-awal. Awal itu maksudnya? Awal-awal itu yang late milenial tadi. Kalau kita lihat tadi angkanya kan 25 sama berapa tadi? 21,2 dengan 25,8. Iya, itu kan antusiasme milenial yang senior itu yang tadi early milenial. Yang di atas 27. Itu lebih tertarik untuk mendalami politik. Ini adalah fenomena yang wajar. Sebetulnya milenial ini kan generasi yang unik, Pak. Jadi ini karakteristiknya berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi milenial kan tidak bisa lepas dari gadget. Artinya dia punya karakteristik yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Antusiasme terhadap politik itu cenderung berkurang karena mereka cenderung suka yang traveling kayak gitu-gitu, yang ringan lah, aktivitas yang ringan. Kalau kita lihat sekarang kecenderungan berita pun begitu. Yang dilihat kan yang berita-berita yang YouTube yang 5 menit, 10 menit gitu. Sesuai dengan demand dari pasar. Iya. Seperti itu. Gitu. Nah kalau misalnya dari Kak Wendra dan juga Cakra sendiri sebagai orang yang udah tahu dong real world-nya seperti apa gitu, reality di lapangan seperti apa, dari hasil survei tadi gimana komparasi dengan yang kalian hadapi sehari-hari? Yang kita hadapi sehari-hari terutama di internal BPN itu justru ini menjadi tantangan sendiri untuk bagaimana kita menyentuh teman-teman millennials. Karena walau bagaimanapun millennials ini sejak dulu itu adalah yang bisa menentukan arah bangsa kemana. Nah, jadi ini tantangan tersendiri untuk kami. Nah, melalui program-program yang kami tawarkan, pastinya nanti ketika ini tanggal 24 kita sudah mulai kampanye akbar, itu pun salah satu ceruk untuk kita bagaimana bisa menggait hati teman-teman millennials gitu. Yang jelas millennials ini karakternya nggak ribet sebetulnya. Mereka itu unik, nggak mau ribet, bosenan, ya kan? Nah, yang bisa sambil ngerjain tugas di laptop, bisa sambil nonton TV, bisa sambil main gadget gitu. Jadi semuanya serba simpel gitu. Sebetulnya mereka ingin yang sederhana dan mereka tidak suka kepura-puraan. Mereka suka yang otentik, original apa adanya. Maka dari itu Prabowo Sandi
menawarkan gagasan yang original aja dan tampilan pun apa adanya, tidak perlu dimilenialkan, apa adanya gitu. Seperti itu. Nah, Itu tantangan sendiri untuk kita. Oke, kalau Cakra gimana gitu? Dari hasil engage bersama dengan para calon pemilih gitu, terutama yang seusia dengan Cakra atau lebih muda lagi gitu, para pemilih muda. Seperti apa sih antusiasme mereka menghadapi pemilu 2019? Ya, kalau dari aku sendiri sih malah ngelihatnya milenial saat ini menjelang Pilpres itu sangat antusias. Dari selama ini pengalaman aku terjun di lapangan, milenial itu sangat ingin didengarkan. Mereka itu sangat ingin didengarkan dari segi kita maunya apa sih? Kamu di sini kekurangan apa? Kamu di sini apa yang kita bisa bergerak bersama? Misal, saya bertemu dengan para milenial yang dari kalangan Karang Taruna maupun yang tidak terlibat aktif dalam organisasi, mereka bilang, oh saya ingin industri kreatif di sini dikembangkan. Oke, saya bilang di Jakarta Pusat itu sudah ada yang namanya Jakarta Creative Hub, di mana itu seperti makerspace, di mana anak-anak muda bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ketika saya bilang itu, mereka sangat antusias, mereka sangat wah iya, saya sangat tertarik gitu. Jadi dari situ saya jelaskan bahwa hal-hal seperti ini bisa terwujud jika pemimpin yang kalian pilih, jika anggota-anggota legislatif yang kalian pilih benar-benar mendengarkan kalian, benar-benar menyampaikan aspirasi kalian hingga terwujudnya suatu kebijakan. Tapi kalau misalnya bicara kritik gitu kan, kalau kita bicara generasi milenial, mereka juga termasuk orang-orang yang cukup outspoken gitu dalam menyuarakan aspirasi mereka gitu. Kalau dari engagement kalian selama ada di lapangan gitu bersama dengan para pemilih gitu, terutama yang pemilih usia muda, apakah mereka juga punya kritik kemudian juga masukan, terutama untuk program pemerintah deh, mungkin Cakra dulu? Ya, mereka tentunya saya berimbang ya. Saya juga mendengar testimoni dari mereka. Kemudian saya juga mendengar kritikan-kritikan dari mereka. Saya bertanya apakah selama ini khususnya program pendidikan yaitu KJP atau KIP, apakah telah berjalan lancar. Kemudian juga apa yang bisa pemerintah kembangkan ke depannya, misalnya seperti pendidikan vokasi dan sebagainya. Yang penting milenial ini sebenarnya gimana kita bisa mengembangkan bakat mereka sehingga industri kreatif ini bisa tumbuh ke depannya. Karena saya betul-betul menjelaskan mereka ke depannya, jangan hanya fokus kita untuk mencari kerja, tapi bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Gimana kalian-kalian ini bisa berusaha dengan sendiri, bisa mengasah kreativitas kalian sendiri, karena masing-masing kalian adalah unik. Saya bilang seperti itu. Kalau Kak Wendra gimana? Permasalahan di millennials ada di beberapa data itu adalah ada 3 sebetulnya yang besar. Pertama soal jobs mereka, price mereka konsen, satu lagi kemiskinan. Nah, maka dari itu narasi besar yang kita bangun sejak awal di tim 02 adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, bagaimana menstabilkan harga-harga bahan pokok yang terjangkau. Nah, oleh karena itu ekonomi ini adalah permasalahan yang dipantau oleh millennials. Dan itu menarik antusiasme mereka menarik paling sekali. besar. Ketika saya keliling ke berbagai daerah, banyak sekali keluhan di masyarakat itu. Pertama, millennials yang masih sekolah itu mereka khawatirnya apa? Nanti ketika saya harus kuliah, takutnya orang tua saya tidak punya kemampuan ekonomi untuk menggoliahkan saya. Begitupun yang sudah kuliah, takutnya ketika saya sudah lulus kuliah, saya tidak punya pekerjaan dan sulit mencari pekerjaan. Itu maka dari itu kita kemarin menghadirkan yang namanya rumah siap kerja gitu kan. Nah, itu salah satu solusi kita untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan millennials gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai realnya saja ya gitu, antusiasme dari mereka atau jumlah mereka ketika mengikuti sebuah diskusi gitu, forum, sharing forum, itu seberapa besar sih? Sangat antusias, milenial sangat antusias. Kemarin kebetulan saya jadi panelis di Nobar Debat salah satu organisasi, Nobar Debat Cawapres kemarin. Itu yang hadir mencapai 200-an orang lebih. 200-an orang lebih dan kita mengikuti proses debat dari awal sampai akhir. Di situ juga terlibat aktif tanya jawab dan saya juga aktif berdiskusi bersama teman-teman yang lainnya. Di situ terlihat bahwa sebenarnya mereka sangat mengikuti perkembangan politik. Yang tadi dibilang bahwa karakteristik milenial itu sederhana, nggak mau ribet, dan itulah PR kita bersama untuk mengemas suatu proses kampanye, mengemas suatu proses berdemokrasi ini menjadi sesuatu yang mereka gampang cerna, mereka mudah untuk cerna. Gitu. Tapi itu masih masuk persentase ke 21,8% tadi ya Mas Didi? 23. 23, lebih tepatnya. Tapi gini, sebetulnya itu kan mereka yang benar-benar ini Mbak ya, benar-benar engage ya. Maksudnya tiap hari ngikutin berita politik. Gitu. Ada juga tadi sisanya belum tentu dia tidak antusias, tetapi antusiasnya memang berkurang, tetapi dia tetap mengikuti. Kalau kita lihat milenial ini sebetulnya kebutuhannya kan bahasanya berbeda dengan generasi yang lain. Artinya mereka itu bahasanya sederhana tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet gitu.
juga mereka perlu yang otentik dan juga perlu diperhatikan. Nah, tapi kan Artinya- kalau misalnya otentik itu kan kalau kita ambil bagaimana gitu, maksudnya bandingannya dengan janji-janji sama narasi kampanye saat ini gimana, Mas? Kalau kita lihat narasi kampanye saat ini, kalau kita lihat dari beberapa kubu, dari dua kubu yang sedang bertarung itu memang sudah menunjukkan narasi yang memang ingin menggrab suara milenial. Kayak misalnya Pak Jokowi dengan mogenya, dengan motornya, dengan snackersnya, itu kan coba artinya coba menyimpulkan diri sebagai milenial. Kemudian program-program kerja juga banyak juga relawan yang ada juga dari dua kubu relawannya yang memang milenial gitu. Artinya kalau kita lihat di sini, Kalau dari kubunya Prabowo Sandi gimana, Mas? kalau milenial di kubu Biar adil ya, Udah milenial banget ya. kalau dari kubu 01 itu kan Pak Jokowi yang representasi untuk kalau kita lihat narasinya kan milenial banget. Kemudian di kubu 02 ya Bang Sandi lah wakilnya gitu. Oke. Yang memang sangat muda, energi, kemudian beliau juga menurut survei kami juga beliau itu entrepreneur yang diidolakan oleh milenial. Jadi hasil survei yang IDN. Jadi masing-masing kubu tuh punya sosok yang dekat dengan milenial sih, Iya, sebetulnya. tapi belum berarti dua-duanya begitu, Mas ya? Betul, tapi paling tidak dua-duanya punya simbolnya lah. Oke. Iya. Ada strategi khususnya. Ya, gitu. narasinya Tapi udah dikembangkan. apakah seefektif itu gitu, untuk menarik antusiasme dari para calon pemilih yang 67% tadi? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh kaum milenial sebagai salah satu calon pemilih dalam Pilpres 2019, melahirkan pertanyaan, sebenarnya sepenting apa suara milenial dalam pemilu tahun ini? Mungkin bisa kita putar grafis atau data terkini, khususnya untuk Agustus 2018, sebesar apa jumlah pemilih dari kalangan milenial di sini? Mungkin Mas Lili bisa ngelihat dan juga mungkin bisa dikomparasi jumlahnya pada Maret jelang April 2019 di tahun ini. Waktu itu di Agustus 2018 75 juta orang sebesar 40%. Kalau sekarang gimana, Mas? Ada perubahan jumlah nggak? Sebetulnya gini, prediksi kita itu di tahun 2019 ini itu kira-kira di angka 45% dari total Meningkat ya? dari total pemilih. Jadi, kenapa generasi ini pemilih ini penting? Karena memang marketnya besar sekali, potensinya sangat besar. Oke. Jadi ini makanya kedua kubu beramai-ramai menggrab suara milenial karena dari sisi proporsi jumlah memang sangat besar sekali, sangat mendominasi, terutama di Jawa, kemudian Sumatera dan Kalimantan. Itu generasi milenial sangat besar sekali jumlahnya. Oke. Nah, sebesar apa peran mereka dalam mensukseskan atau partisipasi dalam Pilpres 2019 dan juga pemilu legislatif? Kalau kita lihat memang berdasarkan hasil survei-survei kita, mereka itu menyatakan akan datang ke TPS untuk memilih gitu ya. Itu ada sekitar 85-90% yang kita survei itu menyatakan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya biasanya itu angkanya bisa berkurang 20-30%. Oke, faktor apa saja yang bisa membuat berkurangnya angka tersebut? Terutama begini, kalau kita lihat ada semacam kejenuhan ya, ada kejenuhan dari generasi ini karena kalau kita lihat 2018 itu ada yang serentak, kemudian sekarang ada pemilu, kemudian yang memang narasi-narasi yang dibangun kalau kita lihat ada hoax dan sebagainya itu kan membuat milenial itu juga sebetulnya juga agak jenuh gitu ya dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari Kawendra dan juga Cakra di lapangan, mereka bagaimana? Apakah ada perbedaan antusiasme dari awal kampanye, katakanlah Agustus 2018 sampai dengan saat ini? Boleh. Jadi gini, memang ketika awal-awal kampanye, milenials tidak seantusias saat-saat ini. Oh gitu? Kenapa? Karena semakin hari kan milenials punya penilaian sendiri. Bagaimana si para kandidat baik itu di Pileg ataupun di Pilpres itu menampilkan dirinya dan programnya dan kedekatannya terhadap milenial seperti apa. Dari yang kita semua ya, tidak hanya capres, cawapres, tapi juga para caleg ya. Betul sekali. Nah,
kita ini kan akan menghadapi bonus demografi yang luar biasa. 2030 populasi milenial itu diperkirakan sekitar 130 juta, pasar terbesar gitu kan. Nah, ini Itu bahas justru survei lagi nih, Mas. Nah, ini harus survei lagi nih. Justru makanya ini akan menjadi tantangan sendiri, tantangan tersendiri baik dari kubu 01 ataupun 02 supaya mereka lebih terlibat aktif terhadap kondisi bangsa dan berperan aktif lewat kontestasi politik. Jangan cuek gitu. Jangan cuek karena kalau cuek sayang sekali gitu kan. Kita punya peran, kita punya kesempatan, kita punya pilihan, silahkan gitu. Oke, Cakra? Ya, jadi kalau dari masa awal kampanye sampai sekarang, saya melihat ada tren yang positif. Para milenial dan masyarakat pada umumnya mereka makin antusias karena mereka memang sangat ingin mendengar gagasan, program maupun ide-ide yang masing-masing kandidat punya, terutama lewat debat-debat terbuka dan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masing-masing kandidat ini itu sangat berpengaruh terhadap penilaian mereka gitu, sangat menentukan bahwa sebenarnya apakah program yang dicanangkan oleh kedua kandidat ini benar-benar menjawab kebutuhan bangsa, benar-benar mendengar kebutuhan mereka, khususnya para milenial ini. Oke, Cakra sama Kak Wendra sendiri kalau misalnya dari perspektifnya, sosok siapa sih yang sesuai dengan selera milenials dalam hal pilpres ya, konteks pilpres 2019 ini? Cakra dulu deh. Kalau aku pastinya Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi ya, karena milenials itu jangan kita artikan hanya milenial sempit, milenial dalam arti umur hanya 20-35, tapi kita harus lihat juga dari jiwanya. Bagaimana selama ini Pak Jokowi aktif mendorong industri lokal, mulai dari dia memakai sneakers dari buatan pabrik-pabrik di Bandung, bagaimana dia mengunjungi toko kopi Tuku ya, dan ingin sangat sekali memajukan industri kopi. Kemudian juga bagaimana dia juga memajukan industri fashion seperti dengan jaket bomber yang tren saat ini. Itu adalah wujud perhatian Pak Jokowi bahwa beliau memang ingin membangun kreativitas. Beliau sadar bahwa sumber daya yang dimiliki negara ini pada akhirnya akan habis dan industri kreatif inilah yang sangat digadang-gadangkan oleh beliau. Oke, kalau Kak Wendra sendiri melihat dari gaya Pak Jokowi itu narasi kampanye saya sedikit mengomentari. Pak Jokowi punya perhatian katanya terhadap ekonomi kreatif. Yang disebutkan tadi contoh-contoh ekonomi kreatif. Tapi sayang sekali tahun ini itu anggaran ekonomi kreatif itu turun sekitar 130 miliar dibanding tahun lalu. Artinya kalau misalnya milenial peduli ekonomi kreatif dan pemimpin peduli ekonomi kreatif, kenapa anggarannya harus turun? Dan sayang sekali juga Pak Jokowi memang menampilkan hal-hal yang mendekati milenial, tapi banyak sekali yang menilai itu tidak otentik. Oke, nah kalau sosok yang berkebalikan dengan itu? Baik 01 ataupun 02 adalah orang-orang terbaik gitu. Kita tidak ingin menyalahkan yang mana, tapi yang paling kita butuhkan adalah yang paling merepresentasikan spiritnya milenial. Kalau nanya ke saya pastinya adalah 02. Who? Between them gitu, Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno pasti kan punya gayanya masing-masing tuh. Bang Sandi pastinya lebih merepresentasikan milenial, tapi Pak Prabowo mengerti apa yang diingini milenial. Cakra? Ya, semua kita tentunya terlepas dari siapapun itu sosok yang kita agung-agungkan bahwa dia merepresentasikan kaum milenial, yang penting menurut saya itu kita harus bisa mendengarkan dan mewujudkan aspirasi mereka. Dan tadi soal ekonomi kreatif, sebenarnya dari tahun ke tahun pertumbuhan kontribusi ekonomi kreatif ini selalu meningkat. Jadi terlepas dari anggaran yang naik turun dan itu disesuaikan dengan APBN kita, ini menunjukkan. Tapi kan keberpihakan, bro. Keberpihakan pemerintah terlihat dari bagaimana dia mengalokasikan anggarannya untuk sektor tertentu gitu. Itu sayang sekali gitu yang kita. Saya pelaku ekonomi kreatif, jadi saya bantu bisa melihat detail itulah. Gitu. Itu terlihat dari dapilnya Cakra? Iya, terlihat. Oke. Nah, kalau misalnya dari Mas Lili sendiri melihat strategi yang diberlakukan gitu, baik dari paslon 01 maupun juga paslon 02 nih, sudah cukup efektif belum dalam menarik minat dari millennials? Kalau kita lihat kembali ya ke data survei kita yang terakhir, itu yang kita rilis sebelum debat terakhir, sebelum debat Wapres maksudnya, itu menunjukkan bahwasannya ada tren ini swing voternya meningkat, trennya ya. Saya tidak tahu apakah karena memang ada titik jenuh tadi atau memang narasi-narasi yang dipakai oleh kedua
kandidat ini belum mampu menggait sepenuhnya milenial gitu ya. Oke. Tentu saja ini menjadi PR bersama karena bagaimanapun ini pemilu adalah hajatan bersama. Ini tidak hanya PR bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tapi juga dari kubu kedua calon gitu. Tapi kalau misalnya dari hasil survei Mas Lili sendiri sebenarnya strategi seperti apa atau narasi seperti apa sih yang sebenarnya gampang gitu, mudah diambil oleh milenial? Yang pertama narasi itu harus narasinya harus dalam bahasanya itu bahasa milenial gitu. Yang kedua Digunakan nggak oleh kedua pasangan calon? Kalau saya lihat semuanya digunakan, terutama oleh Pak Jokowi, kemudian sama di kubu 02 ada Bang Sandi gitu ya. Dari bahasa kemudian simbol-simbol yang dipakai itu milenial banget dari keduanya ya. Kalau kita amati dari proses kampanye yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu adalah milenial ini juga pengen lihat program-programnya itu seperti apa. Program-program yang terkait milenial terutama adalah program ekonomi. Karena milenial itu cita-citanya salah satu yang paling tinggi adalah menjadi entrepreneur, Mbak. Oke. Ya, kalau dulu generasi sebelum saya tentunya mungkin jadi PNS itu sesuatu yang cool gitu ya. Tapi sekarang itu jadi entrepreneur itu sesuatu yang cool. Cita-cita mereka ya Iya. sebagai besar dari mereka ya? Iya. Oke, nah dari kedua kandidat ini memberikan janji-janji yang sesuai dengan cita-cita para milenial tersebut nggak kalau dari kacamatanya Mas Lili? Kalau kita lihat dari kubu 02 ada tadi program apa Mas yang untuk milenial? Rumah Siap Kerja, OKOC itu saya pikir untuk milenial. ini untuk menggrab suara milenial. Juga program-programnya 01 yang terkait dengan kartu prakerja gitu. KIP Itu juga kuliah. Dengan saya segala pikir, kritik yang dialamatkan pada program-program tapi tersebut. mereka berdua mencoba untuk meyakinkan milenial terkait dengan kira-kira masa depan milenial itu aman gitu. Artinya kebutuhan mereka itu udah diakomodir oleh kedua kubu gitu. Sehingga bagaimana kira-kira titik terakhir adalah meyakinkan milenial ini bagaimana program-program ini efektif dan komitmen untuk dijalankan masing-masing calon ketika nanti terpilih gitu. Oke, nanti tadi juga Mas Lili kan bicara mengenai isu-isu ya yang menjadi salah satu faktor kenapa milenial sekarang jenuh. Nah kalau misalnya dari Kak Wendra dan juga Cakra serta teman-teman lain yang juga merupakan perwakilan gitu dari generasi milenial, bagaimana bisa meyakinkan para calon pemilih dari generasi muda tersebut untuk tidak jenuh berkepanjangan gitu menghadapi pesta demokrasi saat ini? Memang gini, kontestasi kita di politik 2019 ini panjang sekali gitu ya. Hampir 8 bulan kurang lebih ya, 7 bulan lebih. Nah, ini punya titik jenuh tersendiri. Tapi apalagi kita lihat di sosial media bagaimana saling caci, gitu kan, saling benci gitu kan, saling bully. Itu kan sebetulnya nggak asik gitu. Sebetulnya milenial itu salah satu karakternya nggak hobi konflik. Makanya Prabowo Sandi itu menjunjung tinggi yang namanya demokrasi sejuk. Kita tidak ingin berkonflik, kita ingin menghadirkan demokrasi yang menggembirakan. Walaupun muncul hoax, kemudian muncul narasi-narasi saling serang satu sama lain antar kandidat. Nah itu kan mungkin bagian dari pendukung kami, tapi secara resmi kita menarasikan yuk sama-sama kita berdemokrasi sejuk, paparkan hal-hal baik. Toh tidak ada salahnya ketika kita menyuguhkan hal-hal baik, itu ada manfaatnya untuk siapapun itu gitu. Jadi tidak hanya sebatas pilpres ini sebentar, cuman sampai 2017 April. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu adalah menebarkan kebermanfaatan. Makanya Prabowo Sandi setiap hadir kemana-mana, bukan sebatas kampanye menang-menangan. Kita coba menghadirkan berbagai pelatihan yang memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat secara konkret gitu. OKOC contohnya, banyak dibully. Tapi per hari ini 65.000 lebih yang daftar OKOC. Gitu. Ketua umumnya Mas Iim Rushamsi luar biasa, hampir setiap hari keliling ke berbagai daerah. Gitu. Memaparkan program OKOC ini, kontribusinya 300 miliar lebih Mbak, gitu di 2018 dan diakui oleh BI, gitu. Artinya konkret real, gitu. Oke, kalau tadi dari 02 seperti itu, kalau dari 01 gimana? Kalau dari Cakra sendiri? Kalau dari aku sih mungkin selama ini kejenuhan yang terjadi bisa dilihat dari pertama akumulasi mungkin dari 2017, 2018 kita pilkada serentak hingga 2019 ini dengan masa kampanye begitu panjang ya. Saya melihat adanya kejenuhan atas narasi-narasi politik yang dibuat. Narasi-narasi politik yang hoax, berita-berita black campaign dan segala macam yang dibuat oleh salah satu kandidat, dan itu kan sangat tidak sangat tidak menunjukkan. Harusnya kan kalau misalnya secara logika kan menyinggung. Iya, makanya saya di sini selaku dari pendukung Pak Jokowi Maruf Amin dari
01 bahwa saya selalu menyuruhkan bahwa Pilpres ini akan berakhir sebentar. Dari April Pilpres ini berakhir, siapapun presidennya kita harus tetap menjalin hubungan sebagai teman, keluarga dan sebagainya. Jangan sampai tali silaturahmi yang telah kita bangun ini terputus gitu. Makanya itu juga jadi tugas kita bersama. Saya rasa bahwa kemampuan literasi di Indonesia ini masih bisa dikatakan sangat rendah, makanya kita bangun juga narasi-narasi politik yang jangan menyeramkan. Ya, jangan apa-apa hoax, apa-apa langsung tanpa cross check data langsung sebar, itu janganlah, kita hindarkan sama-sama. Oke, narasi-narasi politik tersebut juga sebenarnya terlihat dari beberapa hasil survei Mas Lili yang berikut ini, melihat perspektif mereka memandang Pilpres 2019, tapi akan kita berikan dalam segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami di Layar Pemilu Terpercaya. Ya, menyorot milenial dalam pemilu 2019 ini, Alfara dan juga IDN Research ya telah mengeluarkan hasil survei terkait dengan bagaimana perspektif milenials melihat jalannya pemilu 2019 secara keseluruhan. Mungkin kalau misal mengambil quotes ya dari hasil risetnya Mas Lili ya, saya kutip 70% pemilih milenials memilih tokoh tapi bukan partai politik. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu lewat narasi? Gini, kalau kita bilang pemilih milenial itu memilih tokoh, karena memang tokoh ini menggambarkan janji dalam tanda kutip ya. Karena kenapa begitu? Karena kalau kita lihat mayoritas ini kan milih caleg dari DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kemudian DPR RI. Yang diperlihatkan calegnya. Caleg ini nanti mampu memberikan apa pada milenial daripada partai politik ya? Dari partai. Mungkin karena bisa kita sekaligus lihat ya hasil survei dari teman Mas Lili dan juga teman-teman. Tapi mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu maksudnya dari Tom, spontan dan juga prompted nih apa sih Mas Lili? Jadi begini, kalau di dalam ini adalah awareness ya, awareness itu pengetahuan, artinya pengetahuan milenial terhadap partai politik. Apakah kalau Tom itu berarti yang disebut pertama kali? Artinya yang paling diingat. Kalau saya tanya begini, Mbak, kalau mendengar kalau partai politik apa yang diingat? Oh misalnya partai X disebut pertama, itu berarti Tom. Kemudian kalau spontan itu kedua, ketiga sampai dia tidak ingat. Kemudian kalau prompted itu dengan bantuan, kita kasih gambar partai yang tidak kenal tadi, gambar partai ini kenal nggak? Di sini PDIP di peringkat pertama, Golkar di peringkat kedua, dan Gerindra di peringkat ketiga ya. Tapi kalau kita lihat memang mayoritas partai-partai lama yang memang udah dikenal gitu ya. Karena memang dari sejak dari coverage media, narasi, kemudian kesejarahan itu memang udah dikenal. Lebih mudah untuk diingat ya untuk para pemilih milenial. Chandra, ini kalau kita melihat hasil survei dari Alfara dan juga IDN Research, PKPI berada di tingkat atau di angka 15 dengan atau nominal angkanya 15,4% ya. Mungkin ada tanggapan sendiri, kan hitungannya PKPI juga partai yang bukan merupakan partai yang baru pertama kali turun nih dalam pemilu 2019. Tapi kalah oleh beberapa partai baru yang baru muncul di tahun ini. Gimana? Makanya untuk Pilpres kali ini PKPI mempunyai visi dan misi bahwa kita akan memperjuangkan RUU e-sports, rancangan undang-undang e-sports, sebagaimana yang juga telah dicanangkan oleh Pak Ketum Dias Hendro Priyono, bahwa e-sports ini kedepannya akan sangat potensial, di mana sudah terbukti di Amerika dan di Eropa banyak liga-liga, banyak anak muda yang berkumpul, mereka membentuk komunitas untuk sama-sama mengembangkan e-sports, bagaimana e-sports ini menjadi suatu bakat ke depannya. Dan ini citra baru yang dibangun oleh PKPI. Iya, bahwa kita benar-benar memerhatikan generasi milenial. Karena sudah tergambar juga dari Asian Games kemarin, e-sports Indonesia ini dapat medali emas, perak, dan kita mampu unjuk gigi. Dan disinilah yang PKPI perhatikan. Itu suatu gagasan yang cukup katakanlah out of the box sih ya Mas ya, tidak mainstream gitu seperti gagasan-gagasan dari partai lain. Tapi mungkin juga bisa kita putar grafis selanjutnya yang mana kalau misalnya mengambil quote tadi 70% para calon pemilih milenial lebih melihat tokoh daripada partai politik. Nah, kalau untuk tokoh sendiri, Mas Lili mungkin bisa menjelaskan ini bagaimana angka-angka ini bekerja? Jadi begini, kalau kita lihat memang
kita punya apa namanya tadi caranya hampir sama. Jadi ini adalah spontanitas dari apa namanya dari milenial yang jadi responden. Jadi kalau kita lihat memang tokoh-tokoh ini memang tiap hari muncul di TV. Muncul di TV, di YouTube, di mana saja terkait dengan makanya kalau kita lihat yang sedang bertarung dua-duanya di atas gitu kan sangat populer. Oke. Ini kan popularitas sebetulnya, Pak. Jadi mereka kedua-duanya sangat populer. Kemudian ada Mas AHY. Kemudian ada Pak Yusuf Kalla, kemudian Basuki Cahayapurnama. Jadi rata-rata ini adalah tokoh-tokoh yang memang udah sering muncul gitu. Oke. Yang populer sekali. Sering muncul karena populer karena sering muncul atau populer karena sesuai dengan selera milenial dalam memilih pemimpin? Saya pikir ini karena ini tidak ada pemimpin yang ini kan memang pemimpin yang udah tersedia di area ya, di area sudah tersedia sehingga ini wajar saja ketika itu populer di kalangan milenial. Khususnya kalau kita lihat di sini ada Pak Ridwan Kamil yang cukup populer di milenial, walaupun sebetulnya tokoh-tokoh baru ya. Tapi kalau kita lihat majority memang tokoh-tokoh lama yang sudah intensitas di media manapun udah sangat tinggi. Durasinya sudah lebih panjang ya begitu. Sebelum nanti saya tanya lagi ke Mas Lilik, ada beberapa pertanyaan lagi yang mengikuti. Saya pengen tanya dulu ke Kak Wendra, ini kalau misalnya melihat angkanya Prabowo Subianto dan dari kategori Tom bukan merupakan nama yang tersebut gitu. Ketika kali ditanya siapa nih yang paling muncul atau pertama kali muncul di kepala Anda gitu. Gimana tanggapannya? Kalau kami sih meyakini di berbagai daerah itu, alhamdulillah orang itu sudah kenal dengan Pak Prabowo, gitu, berbagai kalangan gitu, bukan hanya milenials gitu, di pelosok pun sudah tahu gitu. Bang Sandi juga penetrasinya luar biasa ke berbagai daerah gitu. Ada perbedaan sekitar hampir 5% di sini sih dengan Joko Widodo. Kalau di internal survei kita malah Bang Sandi ini luar biasa sekali gitu, untuk secara engagement dengan teman-teman milenials gitu. Jadi memang kan karena memang dia menampilkan apa adanya yang dia gunakan, apa adanya yang dia lakukan, dan itu semuanya memang yang biasa dilakukan oleh millennials, olahraga gitu kan, hobi musik gitu, usaha gitu kan. Bahkan jangan salah Mbak gitu, Bang Sandi itu sudah banyak sekali menjadi inspirator untuk pengusaha-pengusaha muda. Salah satu korbannya adalah saya gitu. Dan jutaan lain gitu pengusaha muda di Indonesia terinspirasi oleh Bang Sandi gitu. Dan saya yakin ya insya Allah lah yang ini mungkin ya salah satu survei, tapi di internal survei kita sangat tinggi sekali bagaimana menancapnya kesan Bang Sandi di millennials. Oke, walaupun masih di posisi atau di angka 71,2 ya, masih di bawahnya Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau misalnya Cakra sendiri melihat Joko Widodo ada di peringkat pertama memang, tapi Kiai Haji atau Pak Maruf Amin ini hitungannya masih di lini bawah ya, dengan angka 48,6%. Tanggapannya gimana? Ya, karena begini, saya melihat bahwa Abah ini, Pak Kiai, bukan tokoh politik yang sering menyerbak ke halayak ramai pada sebelum Pilpres ini. Jadi wajar saja sebenarnya kalau dari secara memori warga, memori responden masih bisa tergolong rendah, tapi di sini jelas terlihat bahwa Pak Kiai mampu menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang cawapres untuk mendampingi Pak Joko Widodo. Tapi ada pengaruhnya nggak untuk apa ya menciptakan citra paslon 01 nih adalah pilihan yang cocok untuk kalian loh milenials gitu? Oh enggak, menurut saya tidak berpengaruh karena apalagi semenjak debat cawapres kemarin bahwa di sini Pak Kiai mampu menunjukkan program-programnya dengan jelas, terutama dengan 3 kartu yang akan diusungnya, bahwa kartu sembako murah, KIP kuliah, dan kartu prakerja ini adalah merupakan bentuk perhatian dari 01 untuk memajukan milenial. Tapi cukup dengan satu kartu KTP super sakti, terangkum semua kartu-kartu itu. Kalau itu katanya Pak Sandiaga Uno ya. Ini walaupun dialognya sangat menarik sekali, tapi karena durasi sangat sempit kita harus menyudahi dulu. Tapi sebelum kita menyudahi, saya mau minta baik Kak Wendra maupun Cakra nih bisa menciptakan sebuah ajakan untuk para pemilih, terutama mereka yang milenial, agar tidak golput dalam Pilpres 2019. Masing-masing saya kasih 30 second, cukup ya? Cukup doang. Kan biar efisien. Cakra dulu. Oke, untuk semua teman-teman, saya menyerukan, saya mengajak kepada semua masyarakat, khususnya milenial, ayo kita ambil bagian dari kemajuan bangsa ini.
17 April nanti datang ke TPS, kita sama-sama coblos pilihan kita masing-masing, kita buka mata, hati, telinga, dan indera kita masing-masing, kita awasi pelaksanaannya, dan yang penting kita harus ciptakan pilpres yang damai dan kita harus tangkal hoax. Oke, kalau Kak Wendra gimana? Teman-teman millennials, buta terburuk itu adalah buta politik, kata Bertolt Brecht, salah satu penyair asal Jerman sana. Biasanya yang dia buta politik, dia bangga dengan ketidakmemilihannya dia. Padahal dia tidak sadar dia sedang menghancurkan masa depan. Karena di setiap lembar kebijakan yang dibubuhi tanda tangan itu ada nasib bangsa ke depan. Yuk sama-sama jangan sia-siakan kesempatan ini. 2019 adalah pilpresnya milenial, kesempatan milenials menentukan arah kemana bangsa ini berlabuh ke depannya. Oke, nah ini hasil closing ini mungkin bisa menjadi materi untuk hasil survei selanjutnya ya. Untuk survei dari Mas Lili dan juga teman-teman selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Lili, Kak Wendra dan juga Cakra atas dialognya yang sangat etamil pada malam hari ini. Terima kasih, Bu Fani. Kita sudahi dulu dialognya. Tapi kami masih akan tetap kembali, tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya.